Oke teman-teman, balik lagi sama gua Arvin Santoso. Sorry, ini apa adanya banget. Gue cari ganjelan deh. Ntar dulu. Walaupun masih apa adanya banget, tapi semoga nggak apa-apa ya. Hard lighting juga, semoga bisa terurus gitu ya. Anyway, gua mau curhat sedikit. Gue baru beli HP in 2024. Gua beli smartphone yang mungkin pro kontra juga ya. Kenapa gue beli ini di saat 2024? Padahal ini HP kayaknya udah launching di 2022 atau 2023. 2022 akhir atau 2023 awal gitu ya. Ini Xiaomi 13 Ultra yang juga berkolaborasi dengan Leica untuk kameranya gitu ya. Gue nggak bakal bicara teknis yang gimana-gimana yang lu expect bakalan dibicarakan oleh seorang gadget reviewer, karena gue bukan gadget reviewer dan menurut gue bukan expertise di bidang gadget reviewer gitu ya. Nah tapi gue akan membeberkan aja alasan personal gue kenapa gue di tahun 2024 ini membeli dan menggunakan Xiaomi 13 Ultra. Di samping itu gue kayak record sekarang ini itu menggunakan Samsung Galaxy Z Flip 5 ya, 4 5 pokoknya Z Flip tar gue kasih ada teksnya ya teman-teman ya, gue lupaan orangnya itu. Nah ini gue daily driver gue Xiaomi 13 Ultra. Jadi akhir tahun 2023 gue membeli Xiaomi 13T gitu ya. Sekarang kan udah nggak ada mimian ya, jadi 13T, 13 Pro, 13 Ultra, nggak ada Mi lagi. Nah, jadi gue beli itu dan impresi pertama gue nih amazing banget. Ini HP dia harganya itu setara dengan mid range, tapi kualitasnya setara dengan flagship di tahun itu ya. Gitu. Kalau sekarang kan udah banyak iQOO, ada OnePlus, dia punya bagus juga untuk kita bicara global. Terus ada Samsung gitu ya. Dulu S23 ya, kalau yang Ultra ya jelas ya. Kalau yang biasa ya bagus tapi ya udah gitu, kayak setara juga lah dengan si Xiaomi 13T. Emang gila banget sih Xiaomi ya, gue bilang. Nah, terus gue pakai kok seiring berjalannya waktu gue nemu kejanggalan nih gitu ya. Kejanggalannya apa aja nih juga berguna buat lu yang mau beli ya. Kejanggalan itu pertama begini, lu tahu kan dia berkolaborasi juga dengan Leica, tapi serasa gue ya, sepanjang gue make, serasa gue Leica-nya itu tidak berperan penting sebenarnya di Xiaomi 13T gitu ya. Yang gue sadarin pas gue pakai Xiaomi 13 Ultra itu Leica-nya sangat berperan penting. Gue jelasin kenapa berperan pentingnya. Kalau di Xiaomi 13 Ultra, si Leica itu menjadi pendukung dan pelengkap. Gitu. Maksudnya pendukung dan pelengkap adalah ya nggak cuma sekedar watermark, tapi si Leica-nya itu juga memprogram picture-picture yang dihasilkan. Tapi kalau yang di 13T kadang memprogram, kadang enggak. Gitu. Jadi di 13T tadinya harusnya karena ada Leica-nya diaktifin nih, model Leica-nya segala macam itu di malam hari membantu gitu ya, dengan Leica Vibrant, dan di siang hari itu membantu dengan menggunakan Leica Authentic. Seharusnya seperti itu gitu. Tapi ini enggak. Ya, ini enggak. Kadang nih pakai Leica Vibrant malah di malam hari malah drop gitu. Kadang pakai Leica Authentic di siang hari malah kurang detail gitu ya. Jadi gue posisi normal aja, normal baru diotak-atik setelah foto. Jadi setelah foto kebiasaan gue adalah gue klik edit itu gue brightness-nya gue atur segala macam, udah bagus semua, bokeh-bokehnya pun gue tambahin setelah diedit, jadi AI semua gitu. Nah ditambah lagi nih kita mau nambahin WM Leica nih, kan kita proud dong, wah Leica nih kita tambahin WM-nya watermark Leica, itu nggak bisa setelah kita edit ya. Jadi bener-bener itu entah bug entah apa, nggak, padahal gue belum ada updatean apa-apa, itu di foto
kita edit, Leica watermarknya tidak bisa lagi. Di sini masih bisa. Jadi ya kayak gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, ini benar-benar terjadi teman-teman. Ya, jadi memang pas gua ke toko Xiaomi di Pondok Indah Mall itu, saat gua otak-atik kan ada ini ya, ada apa ya? Kayak ada semacam barang display ya. Itu gua otak-atik nih. Yang bagian mode 50 MP. Ya kan, mode yang maksimalnya. High res lah. 50 MP itu ada apa aja, dan di situ cuma ada satu main kamera doang. Gue berasumsi oh berarti 50 MP nya main kamera, walaupun di tepi sama mas-mas yang ada di situ dibilang 50 MP nya itu dua, ada yang main ada yang tele. Wah masa sih gitu? Iya ada itu, tapi ini di model 50 MP cuma satu, ada itu kekeh ada. Oke, gue coba ke Central Park itu ada dua. Jadi yang wide angle, yang main kamera, dan yang tele itu ada gitu. Nah terus akhirnya gue beli nih, ya kan, gue beli bukan di Xiaomi Store, bukan di Mi Store atau Xiaomi apa ya, Mi Store kali ya. Nah gue beli nih, gue otak-atik ada men dua, tele sama main kamera. Udah gue pakai, gue seneng dong, wah keren nih, enak nih, bisa gampang nih gini. Tiba-tiba jadi satu tok, yaitu dibarengin juga dengan watermark Leica itu yang mulai ngebug tuh ya, jadi satu tok. Aduh ini gimana lagi nih, apa lagi nih gitu. Bahkan pernah nih suatu ketika nih, nggak tahu gua doang yang experience ini atau teman-teman juga yang pakai 13T, itu kamera fungsinya itu aduh gergetan banget, kayak ini harusnya bisa begini tapi nggak bisa, ini harus bisa begitu tapi nggak bisa. Sampai gua download Google Pixel kamera, Google kamera itulah, pokoknya kamera yang buat Google Pixel itu, softwarenya gua download di Xiaomi 13T, gua crack gitu, bisa gua coba, baru bagus gitu ya, baru gue bisa foto-foto lagi, gue lanjut foto-foto lagi. Tapi terus habis itu, setelah itu 5 hari kemudian lah, gue hitungin 5 hari kemudian tuh normal lagi, gue pakai kamera standarnya lagi. Itu gila sih teman-teman, kayak kok bisa gini gitu loh. Sementara gue semenjak dulu memang gue kalau Xiaomi gue selalu menggunakan yang flagship ya dari dulu ya, kayak gue Mi 11 Ultra, gue pakai juga 12 Pro gitu ya, Mi 11 Ultra, 12 Pro, dan tapi kemarin nyoba 13T karena tidak masuk Indonesia, karena gue beli itu selalu yang masuk Indonesia. Mi 11 Ultra pun itu gue beli yang Indonesia gitu. Terus 12 Pro itu masuk kemarin, alhamdulillah gue beli juga. Dan 13T, nah barulah gue kecewa di 13T ini, karena dari Mi 11 Ultra 12 Pro itu tidak ada masalah sama sekali, tapi di 13T ini masalah, entah karena memang bukan flagship atau apa, jadi setengah hati, gue nggak ngerti. Tapi yang jelas masalahnya sih menurut gue major ya, dan bikin gue pusing karena gue suka foto-foto. Nah tapi overall sih aman semuanya, nggak ada masalah, main game aman jaya, semuanya lancar, dan itu yang gue suka juga. Dan juga layarnya sih emang bagus banget untuk ukuran HP mid-range, sekali lagi ya, itu udah sekelas HP-HP yang belasan juta lah gitu, kita beli di harga 6 jutaan. Akhirnya gue dapat rezeki, alhamdulillah, gue beli Xiaomi 13 Ultra di tahun 2024. Xiaomi 13 Ultra itu memang adalah HP smartphone impian gue gitu. Pokoknya line up Xiaomi yang ultra ini emang selalu menjadi pemenang di hati gue, karena user experience gue terbayarkan ketika gue meminang Xiaomi Mi 11 Ultra. Kalau lo mau tahu gimana gue meminang Xiaomi Mi 11 Ultra, itu lebih gila lagi, lebih parah lagi teman-teman. Karena gue itu bener-bener membeli HP di situ ya. Gue membeli HP bekas yang dimana layarnya juga udah scratch ya. Itu di harga nyaris 20 juta, bayangin. Jadi gue udah nggak menggunakan otak lagi demi mendapatkan Xiaomi flagship Ultra yang masih Indonesia punya.
saat itu. Tapi kalau yang kalau yang Xiaomi 13 Ultra ini mau gimana ya? Emang nggak ada di Indonesia, emang nggak keluar di Indonesia, jadi ya mau nggak mau global aja. Yang penting bukan China ROM. Nah, sebelumnya gue sempat kepikiran untuk membeli yang 14 Pro, tapi yang 14 Pro versi globalnya belum rilis, baru akan rilis kayaknya ya, dapat bocoran kayaknya Februari kalau nggak salah. Dan pasti harganya juga nggak masuk akal, dan menurut gue dibanding beli HP seperti itu mending yang ultra dulu aja. Jadi kalau misalnya nanti keluar nih 14 Ultra tahun depannya lah gue baru beli lagi. Jadi gue konsepnya sekarang gitu aja, ketimbang gue gambling mendingan langsung yang pasti. Jadi kalau lu baru main di Xiaomi ya, gue biar jelasin ke lu, Xiaomi itu memang ya nggak flagship itu gambling tingkat dewa lah gitu. Flagship masih gambling nih, tapi dikit, kayak ada kepastian dikit lah. Tapi kalau udah ultra nih, di atasnya flagship nih, kalau Xiaomi ultra, flagship juga, cuman dia ini ultra nih, ultra paling mentok, itu udah pasti, udah titik tuh, nggak ada koma, beneran. Lanjut lagi, chapter selanjutnya itu ultra yang berikutnya. Jadi gua kasih kisi-kisi ke lu seperti itu. Jadi misalnya di detik ini nih, lu misalnya mau beli Mi 11 Ultra, beli aja, nggak ada masalah, beli aja. Mi 11 Ultra itu ya, speknya itu kurang lebih mirip yang 13 Ultra, tapi paling bedanya chipset sama kameranya itu ya, kameranya itu dia belum seperti ini ya, kalau nggak salah masih baru 3 kamera, ini kan 4 kamera ya teman-teman ya, dan dia 50 MP nya itu ya udah rata sih 50 MP nya, tapi mungkin ada beberapa hal yang tidak dimiliki sama Mi 11 Ultra yang ada di sini. Ya udah pastilah, ini kan suksesornya nih, penerusnya nih, gitu. Nah, tapi kalau lu tanya ke gue masih relevan nggak sampai sekarang? Masih banget. Kenapa enggak? Jadi beli aja, gitu ya. Lu tetap bisa foto, nggak ada Leica ya, tapi ya nggak apa-apa gitu. Lu bisa foto dengan estetik gitu ya. Maximum resolution 50 MP, lu bisa cropping segala macam dengan nggak ada dosa gitu ya, lu bisa zoom segala macam, ya udah gitu. Tapi ada satu hal yang lu harus tahu ya, jadi kita jadi kemana-mana nggak apa-apa, biar kayak kita ngobrol ya. Lu harus tahu di Mi 11 Ultra itu dia punya suatu hal yang nggak dimilikin sama 13 Ultra, yaitu adalah viewfinder di sini nih. Bukan viewfinder sebenarnya, cuman rear display di kameranya. Kalau Mi 11 Ultra itu memiliki rear display gitu yang bisa kita monitor, kita buat monitor, kita misalnya ngevlog pakai ini ya, gini, itu kita bisa monitor di belakang gitu. Jadi itu ya kelebihannya. Kekurangannya nggak ada Leica, chipset, dan udah pasti software update ya ke depannya. Tapi masih relevan banget. Jadi beli aja. Nah, jadi kalau gue boleh saran sih, ya kalau mau beli Xiaomi ya, dan lu punya duit, ultra. Ya, mau lu baru, oke, gue sekarang beli dulu Mi 11 Ultra, tahun depan lu baru beli 13 Ultra, tahun berikutnya baru beli Ultra yang selanjutnya, it's okay. Itu masih relevan banget dan masih bisa dipakai banget. Trust me, percaya sama gue, ya. Gue nggak bakal nyuruh kalian sesat gitu ya. Karena tadi yang gue bilang, kalau Taravedo Ultra itu udah titik, gak ada koma. Selanjutnya adalah next chapter-nya. Gitu ya, chapter selanjutnya. Jadi kita makanya juga aman, tenang, dan mantap gitu. Nah, karena hal itulah gue akhirnya memutuskan untuk membeli Xiaomi 13 Ultra. Dan apakah gue menyesal? Tentu tidak, teman-teman. Kalian bisa lihat ya, ini desainnya keren banget. Gue beli warnanya begini, teman-teman. Tuh, kuning keren gini ya. Kurang mantep apa tuh ya, digenggam juga oke banget ya. Ini kalau kuning emang banyak yang nggak suka ya, apalagi di zaman politik gitu. Golkar enggak ya teman-teman, tapi gue suka kuning hitam tuh. Gue emang freak banget sama kuning hitam gitu. Gue temukan tidak banyak bug ya, tidak banyak, apalagi crash nggak pernah sih gue pakai, belum, tapi kayaknya enggak sih gitu ya.
Cuman gue sayang banget sama si bulet-buletan kameranya ini. Kenapa ya? Dia nggak ada pelindungnya gitu. Sayang banget gue itu. Takut lecet teman-teman. Tapi kayaknya ini udah pakai semacam Gorilla Glass kali ya. Aman, jadi insya Allah sini kayak kulit-kulit gitu. Walaupun gue tahu nih kayaknya kulit kayak rubber sih malah nih. Ya, tapi kesan mewah banget sih ini asli. Ya, mantap banget Xiaomi ya Allah. Bikin HP tuh kayak Xiaomi dia. Bener. Niat banget coy, bener. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Ini sekali lagi opini dan apa yang gua rasa pribadi aja. Jangan diambil hati dan boleh kalian tidak ikuti. Ya, jangan dipaksain juga teman-teman ya. Wah, kata Bang Arvin nih, Xiaomi bagus, udah Xiaomi aja gini. Kalau bapak lu nggak mau Xiaomi ya jangan gitu maksudnya. Kalau misalnya di sini ada yang masih pakai duit orang tua gitu ya, terus bapak lu jangan Xiaomi, Samsung aja biar jelas. Ya udah nurut aja lah gitu. Tapi kalau menurut gue, kalau lu udah ngasilin sendiri, lu beli HP dengan duit sendiri, itu adalah hak lu kan gitu ya. Karena kan kalau misalnya amit-amit terjadi apa-apa dengan HP itu kan, ya lu nggak menyusahkan orang lain gitu loh. Tapi Xiaomi sejauh ini sih aman sebenarnya ya. Intinya Xiaomi enak menurut gua, keren, bagus. Terutama gue suka banget fotografi, jadinya match gitu. Match banget sama gue. Thank you teman-teman, udah banyak yang sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.